Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa dosa bukan merupakan satu kejahatan. Tetapi dosa adalah penyebab daripada segala kejahatan. Saya ulang kalimat ini. Dosa bukan merupakan satu kejahatan, tetapi dosa adalah penyebab daripada segala kejahatan. Saya mau memberikan contoh ini, pernyataan ini dengan satu contoh. Tahun yang lalu, kita secara khusus yang mengikuti berita, digegerkan dengan satu dosa yang dilakukan oleh anggota DPR. Dan dosa itu diketahui tidak sengaja. Mengapa? Karena ketika ada rapat di Gedung Nusantara, kemudian wartawan dari atas balkon mensyuting rapat tersebut, rapat DPR tersebut. Ternyata di sela-sela rapat itu ada seorang anggota DPR yang mungkin bosan dengan rapat itu dan dia membuka video dan ternyata yang dia lihat itu adalah video porno. Dan itu ketangkap oleh video daripada wartawan itu. Dan akhirnya video itu diviralkan dan banyak orang, banyak masyarakat yang mencaci maki anggota DPR itu. Dan banyak yang memberikan suara supaya anggota DPR itu dipecat karena dia tidak pantas mewakili masyarakat. Nah, di sini kita melihat bahwa anggota DPR ini melakukan dosa. Tetapi tidak stop di situ, dia melakukan dosa oleh karena dia melihat video porno tersebut. Tetapi selanjutnya adalah akhirnya anggota DPR ini dipecat. Saya tidak tahu apakah dipecat atau dia mengundurkan diri oleh karena desakan daripada masyarakat. Tetapi dampak daripada itu adalah otomatis dia kehilangan daripada pekerjaannya. Dampak daripada dia kehilangan pekerjaannya adalah otomatis ada dampak pada rumah tangganya, penghasilan rumah tangganya. Setelah itu ada dampak daripada reputasi daripada anggota DPR ini. Dan bisa saja ketika dia kehilangan semuanya, dia bisa menghalalkan segala cara untuk bisa mempertahankan hidupnya. Betul? Ini saya tidak terlalu tahu selanjutnya bagaimana dengan keberadaan orang ini. Tetapi ini menjadi sebuah rangkaian yang tidak akan pernah habis. Maka sekali lagi saya katakan dosa bukanlah satu kejahatan. Tapi dosa adalah akibat daripada semua kejahatan. Sehingga ketika dia melakukan dosa, dampaknya akan beranak pinak kepada hal-hal yang lain. Dan kalau berbicara tentang hal ini, ada juga sebelum peristiwa itu. Ada satu peristiwa di mana polisi sempat menggerebek anggota gay yang sedang melakukan pesta seks. Dan akhirnya yang ketangkap pada saat itu sekitar 52 orang. 42 orang. Dan akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Dan apa yang terjadi di sana? Di sana akhirnya orang-orang ini ditelanjangi dan dipermalukan, dipertontonkan kepada semua orang yang lewat di sana. Dan di sana polisi akhirnya menghukum mereka. Polisi membuat tindakan yang bagi kita mungkin secara manusia kalau ditendang, dipukul dan lain sebagainya otomatis itu kan bukan tindakan kemanusiaan. Betul, dosa adalah dosa. Dosa tidak boleh ditolerir. Tapi pertanyaan yang muncul adalah begini. Apakah masyarakat yang memberikan desakan dan penghukuman kepada anggota DPR ini, apakah mereka lebih suci daripada DPR ini? Itu pertanyaannya.
Apakah ketika polisi memberikan sebuah cercaan, tendangan, pukulan dan lain sebagainya, apakah mereka lebih suci daripada orang-orang ini? Kisah seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi saat ini, tapi dalam zaman Yesus pun kisah seperti itu pun pernah terjadi. Dan hari ini kita akan merenungkan secara khusus buat kisah itu. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ganjil. Dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11, saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, sebab perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Sama-sama jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jemaat Tuhan yang kekasih, kisah ini membawa kita untuk boleh belajar bahwa contoh-contoh yang saya angkat tadi tidak hanya terjadi pada zaman ini, tapi zaman Yesus peristiwa itu sudah terjadi. Di mana ketika Yesus ada di bait Allah pagi-pagi benar. Ingat bait Allah itu ada di Bukit Zaitun. Dan itu wilayah Yerusalem. Dan di sini dikatakan pagi-pagi benar. Ia berada lagi di bait Allah. Istilah pagi-pagi benar itu menunjukkan bahwa itu situasi yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa banyak orang belum bangun pada saat itu. Tetapi tidak hanya berbicara bahwa Yesus ada di bait Allah. Tetapi juga di sana dikatakan bahwa ketika Yesus mengajar, ada segerombolan orang datang membawa seorang perempuan yang ketangkap basah bersinah. Ingat? Bukan berarti dia sedang basah bajunya, bukan itu maksudnya. Tapi ketika dia bersinah, dia kedapatan bersinah dan akhirnya ditangkap. Dan akhirnya perempuan ini dibawa. Dan ingat baik-baik, pada zaman itu kalau orang-orang yang ditangkap untuk bersinah dalam hal dosa yang mereka lakukan, ketika mereka dibawa kepada mahkamah pengadilan, di sana mereka sambil jalan mereka menyerukan akan dosa mereka. Jadi contohnya, ketika dibawa, baik orang-orang yang membawa orang yang berdosa ini berteriak, orang ini bersinah, orang ini bersinah. Tetapi selanjutnya orang ini pun mengkomunikasikan kepada penduduk pada saat itu bahwa saya adalah pezina. Ketangkap basah saja sudah malu, betul? Apalagi sambil jalan dan katakan aku bersinah, aku bersinah. Pola ini pernah terjadi dibuat di kampung kami. Ada orang yang pernah curi ayam. Dan ketika dia curi ayam akhirnya ketangkap. Ketangkap sejak kapan?
dalam situasi apa? Dia sedang potong ayam itu dan memasukkan dalam kuali. Kemudian akhirnya ketangkap. Dan orang ini akhirnya diambil bambu, kemudian digantunglah kuali itu dengan ayam yang sedang, digantunglah ayam dan kualinya. Kemudian orang itu pikulah itu bambu dan ayam dan kuali itu. Dan digiring keliling kampung itu sambil dia teriak, aku curi ayam, aku curi ayam, aku curi ayam. Sebenarnya tujuannya supaya menobatkan dia dan menobatkan orang-orang sekampung itu. Supaya jangan coba-coba curi ayam. Kau jadi seperti ini. Itulah pola yang terjadi pada saat itu. Sehingga semua orang bersama dengan dia berteriak, perempuan ini bersinah, perempuan ini bersinah. Tapi perempuan ini juga berkata, aku bersinah, aku bersinah, aku bersinah. Dan pertanyaannya, perempuan ini dibawa kemana? Mereka berjalan dan perempuan ini dibawa untuk bertemu dengan satu guru yang muda. Satu guru yang mulai terkenal pada zaman itu. Dan guru itu adalah Yesus sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih. Ketika mereka datang, maka jumlah mereka semakin bertambah. Karena bukan hanya dari gerombolan orang-orang yang membawa perempuan ini. Tetapi ditambah dengan orang-orang yang sedang mendengarkan pengajaran Tuhan. Dan otomatis di sini secara kuantitas bertambah. Semakin kuantitas bertambah, pasti rasa malu dan tidak mungkin bisa mengangkat muka perempuan itu di tengah banyaknya orang pada saat itu. Dan pertanyaannya, di mana perempuan itu diletakkan? Perempuan itu diletakkan di tengah-tengah. Coba saudara bayangkan. Seorang pesina ditaruh di tengah-tengah. Dan semua orang yang ada pada saat itu. Mata mereka menerobos untuk melihat akan si pesina ini. Dan di dalamnya pasti ada penghakiman yang muncul pada saat itu. Coba saudara dan saya berada pada posisi perempuan ini. Mampukah engkau mengangkat kepalamu melihat setiap orang yang memandangmu? Mampukah engkau melihatnya? Dan ketika mereka meletakkan perempuan itu di sana, pertanyaan yang muncul yang perlu kita jawab adalah begini. Di sini dikatakan bahwa yang memprovokasi untuk membawa perempuan ini datang kepada Yesus. Di situ dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah begini. Apakah betul mereka menangkap perempuan ini oleh karena mereka menegakkan agama dan mereka menegakkan moralitas? Apakah mereka menangkap perempuan ini yang bersinah ini? Apakah mereka menegakkan agama, menegakkan moralitas supaya tindakan ini tidak boleh lagi terjadi? Apakah itu motivasinya? Jawabannya tidak. Mereka boleh berjubah agama. Mereka boleh pakai label agama. Tapi Alkitab menyaksikan bahwa mereka menangkap perempuan ini yang berdosa ini bukan karena untuk menegakkan agama dan moralitas. Mengapa? Mari kita baca ayat 6. Kita baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Ya, jadi di sini tujuan mereka menangkap perempuan itu apa? Mencobai Yesus. Jadi tidak ada motivasi menegakkan moral. Tidak ada motivasi menegakkan pengajaran agama di sana. Tapi perempuan ini dijadikan sebagai sarana untuk mencobai Tuhan Yesus. Jangan-jangan saya curiga. Izinkan saya mengembangkan pikiran saya. Karena memang saya adalah pengkhotbah hari ini. Jangan-jangan laki-laki yang disuruh untuk bersinar dengan perempuan ini mungkin dari kalangan mereka. Dan ketika ditangkap, laki-laki itu disuruh pergi. Dan ini merupakan sebuah setting yang mereka buat. Nanti kita akan lihat kenapa saya katakan itu setting. Karena di sini kita melihat pada zaman itu kalau ditangkap bersinah seharusnya laki-laki dan perempuan.
Tapi di sini laki-lakinya tidak ada, tidak dibawa. Kalau tangkap basah, tidak mungkin tangkap basahnya satu. Betul ya? Ya, itu sama dengan cinta yang bertepuk tangan sebelah. Ya kan? Mana bunyinya? Tidak ada bunyinya. Betul. Kalau berzina kan harus dua. Tapi mereka membawanya satu. Maka bisa saja ini adalah sebuah setting yang dibuat. Dengan satu tujuan. Dari luar dia kelihatan menegakkan agama. Dari luar dia kelihatannya menegakkan moralitas. Tetapi di dalamnya adalah sesuatu niat yang jahat untuk mencoba Yesus. Bukankah akhir-akhir ini banyak orang bisa memakai label agama untuk memberikan kepuasan bagi keinginan-keinginan mereka. Tidak hanya agama lain, di dalam kekristenan pun itu terjadi, bukan? Setiap alasan yang pakai agama itu akan mudah untuk bisa memperdaya banyak orang. Karena niat tidak bisa dapat dilihat dari luar. Tetapi Alkitab berkata, mereka pakai jubah agama, mereka pakai label agama, tetapi motivasi mereka adalah mencobai Tuhan. Kalau sudah dimulai daripada satu keinginan yang tidak suka dengan Tuhan, apapun tindakan tujuannya hanya untuk menjatuhkan Tuhan. Demikian pun manusia. Kalau sudah dimulai dengan sesuatu pikiran yang negatif, apapun juga yang dibuat itu pasti semuanya apa? Nggak baik. Semuanya pasti negatif. Betul? Nggak usah dia ngomong, mau buka mulut, udah nggak usah negatif kau. Betul. Karena memang sudah dibikin satu modelnya seperti itu. Tapi mari kita melihat, ketika mereka datang dan menempatkan perempuan ini di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah banyak orang. Kemudian pertanyaan mereka lontarkan kepada Tuhan Yesus. Menurut hukum Musa, setiap orang yang ketangkap zina, maka dia harus dirajam dengan apa? Sampai, enggak hanya dirajam dengan batu, tapi dirajam dengan batu sampai mati. Apakah Yesus langsung jawab? Jawabannya tidak. Yesus tunduk dulu, kemudian lagi nulis di tanah. Tidak usah tanyakan saya, dia lagi nulis apa? Alkitab tidak bicara itu. Jadi saya tidak coba-coba untuk menafsirkan itu karena banyak tafsiran yang mulai menulis. Berkata, dia sedang menulis hukum Taurat, jangan berzina di situ. Tapi saya tidak menafsirkan itu karena Alkitab tidak menjelaskan itu bagi saya. Yesus tunduk, kemudian duduk dan tunduk, kemudian menulis. Kita coba kembali kepada perasaan perempuan ini. Ya, kita sebagai penafsir, kita coba menafsirkan perasaannya. Karena kita juga punya perasaan, apalagi wanita kan seringkali mengutamakan perasaan ini. Kemesraan ini salah. Perasaan. Coba saudara dan saya bayangkan, perempuan ini sedang ada dalam kerumunan orang itu, dan semua orang yang datang dari rombongan yang sudah menangkap basah dia, sedang memegang batu dan siap untuk melontari perempuan ini. Karena mereka menaati hukum Musa. Coba saudara dan saya bayangkan, saudara dan saya seperti perempuan ini yang sedang ada di sana, siap menerima hukuman, dirajam dengan batu. Gimana perasaan, pikiranmu? Mungkin perempuan ini akan flashback dan mulai melihat. Ketika dia mulai remaja, mamanya pernah panggil dia dan berkata, "Nak, kamu hati-hati dalam bergaul. Kita punya hukum, kita punya aturan. Jangan engkau pernah menyerahkan kesucianmu kepada orang lain. Hanya kepada suamimu, tidak boleh pada yang lain. Karena ketika engkau menyerahkan kesucianmu kepada orang lain, sebelum engkau masuk dalam rumah tangga, engkau akan berhadapan dengan hukum Taurat. Dan engkau akan dirajam sampai mati." Mungkin nasihat itu akan diingat oleh perempuan ini ketika dia berada pada ujung tanduk itu. Ataukah mungkin dia juga mengingat ketika 1-2 hari sebelum dia masuk dalam pernikahan, papanya memanggil dia dan papanya berkata, "Nak, engkau akan masuk di dalam pernikahan ini. Tetapi aku katakan kepadamu sebagai seorang papa yang sayang padamu, jangan sekali-kali engkau menyerahkan tubuhmu kepada yang lain, tapi serahkanlah tubuhmu hanya kepada suamimu.
dirimu adalah milik suamimu dan diri suamimu adalah milikmu. Mungkin dia teringat dengan semua nasihat itu. Tapi hari ini dia jatuh dalam dosa persinahan itu sendiri. Dan saat ini dia sedang ada di dalam ujung tanduk untuk mati itu sendiri. Mungkin dia melirik ada orang yang memegang batu. Dia melirik ada orang yang memegang batu. Dan dia pastikan batu itu akan tertuju kepada dia. Bagaimana perasaannya? Pasti penuh dengan ketakutan. Pasti penuh dengan perasaan berserah. Udah terserah saja. Ataukah mungkin dia perasaannya penuh dengan kepedihan. Aku sebentar lagi akan mati. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih. Pihak yang mau menghakimi akan pezina ini. Menunggu jawaban daripada Tuhan sebagai seorang guru. Guru yang terkenal, guru yang hikmat, guru yang agung pada saat itu. Walaupun masih muda. Apa jawabannya? Seharusnya jawabannya gampang bukan? Jawabannya hanya dua. Coba saudara tebak. Jawabannya hanya dua. Yang pertama apa? Lemparilah dia dengan batu. Betul? Selesai kan? Ataukah yang kedua? Udah gak usah lempar. Ampuni dia. Betul ya? Tapi kenapa Yesus harus berikan waktu kepada mereka untuk berpikir dengan dia menulis di tanah? Kenapa Yesus tidak langsung berkata, udah lontari saja. Selesai bukan? Kan itu kan tuntutan hukum Musa. Tapi saudaraku, masalah ini sudah disetting. Dan kalau Yesus katakan lakukan, maka satu sisi dia taat kepada hukum Musa. Tapi satu sisi dia mengalami benturan dengan hukum Romawi. Supaya saudara mengerti. Tapi kalau dia bilang tidak boleh merajam dia. Ampuni dia. Dia harus berhadapan dengan hukum Musa. Maka ini yang namanya buah si malakama. Maka Yesus tidak bisa menjawab lakukan atau tidak. Mengapa? Karena kalau Yesus bilang lempari dia, maka hukum Romawi pada saat itu, orang Romawi sedang dijajah. Orang Romawi sedang menjajah orang Israel. Dan pada saat itu, yang terjadi pada saat itu bukan hukum agama, tapi yang harus dilakukan pada saat itu adalah hukum Romawi. Hukum Romawi mengatakan bahwa seorang pezina tidak boleh dihukum mati. Dan barang siapa menghukum mati dosa pezina, maka orang itu akan dihukum mati. Itu tuntutan daripada hukum Romawi. Yang kedua, tapi satu sisi adalah hukum Musa. Setiap orang yang berzina harus dibawa keluar dari Yerusalem dan di sana dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Dan kalau Yesus katakan ampuni, ini tuntutan betul? Maka ujungnya Yesus yang dirajam karena bagi orang Israel, Musa adalah nabi besar. Dan tuntutan Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Musa. Maka tuntutan hukum Taurat itu tidak boleh tidak dilakukan. Itu harus dilakukan. Maka saya percaya ini satu setting yang dari orang-orang hebat ini. Maka saya mau katakan buat kita, bikin dosa itu alasannya bisa cepat, strateginya bisa cepat. Betul? Tapi untuk bikin kebenaran membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita pikirkan. Iya. Berbohong itu butuh waktu yang lama enggak? Pas orang berbintang tiba-tiba muncul bukan? Tapi kalau untuk memikirkan kebenaran itu enggak gampang. Mengatakan kebenaran itu enggak gampang. Aduh nanti gimana perasaannya, nanti bagaimana, nanti dia jauhin saya, nanti bagaimana, makan itu bagaimana. Nah begitu toh. Tapi di sini mereka sedang men-setting satu peristiwa yang pasti mereka pikir Yesus pasti dibunuh. Karena dia bilang iya, pasti dibunuh oleh Romawi, pasti digantung di salib. Tapi kalau dia bilang tidak, maka dia pasti dirajam dengan batu karena dia melanggar hukum Musa. Itulah situasi pada saat itu. Maka sebenarnya
batu itu bisa disiapkan buat perempuan ini. Tapi batu itu juga disiapkan untuk Yesus. Kalau dia salah jawab. Kita baca sepintas lalu mungkin kita tidak mengerti. Tetapi ketika kita kembali kepada kondisi itu, baru kita melihat Yesus ada dalam satu dilema yang besar. Tetapi ketika mereka menunggu jawaban Yesus, dan mungkin siap-siap untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap Yesus. Mereka berkata pada Yesus, Yesus, hei guru yang agung, katakan apa jawabannya. Mereka mendesak, Yesus berikan jawaban. Tapi apa ya? Yesus berdiri dan berkata begini. Barang siapa yang di sini yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Jawaban ini adalah jawaban yang sangat-sangat berhikmat. Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, yang pertama kali maju melontari perempuan ini dengan batu. Kemudian Yesus duduk lagi. Tulis lagi di tanah. Ternyata pertanyaannya, mereka jadi melontari perempuan ini dengan batu? Mereka jadi melontari perempuan ini dengan batu? Apakah jawaban Tuhan Yesus bertentangan dengan hukum Musa? Apakah jawaban Yesus ini bertentangan dengan hukum Romawi? Ini pertanyaan, jawaban Yesus yang mencungkir balikan niat jahat mereka. Dan membongkar kejahatan mereka. Dan mereka tidak pernah berpikir tentang jawaban ini. Mengapa? Karena dari jawaban ini ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama, barang siapa yang merasa tidak berdosa, silakan maju dan melemparkan batu kepada perempuan ini. Ini mau menunjukkan hal yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah tolerir terhadap dosa. Betul? Setiap dosa harus ada hukumannya. Setiap dosa ada konsekuensinya. Maka Tuhan setuju lontari perempuan ini dengan batu sampai mati. Tuhan setuju itu. Dan Tuhan ada pada pihak Musa. Betul? Artinya setiap dosa ada konsekuensinya. Maka Tuhan mau katakan pada semua orang pada saat itu, baik yang diajar, baik yang membawa perempuan ini. Dia katakan, aku tidak setuju dengan dosa. Aku tidak setuju dengan dosa persinahan. Akibat dosa persinahan, seharusnya mati. Dan itu adalah akibat daripada dosa itu sendiri. Harus ada kematian. Itu suatu proklamasi. Bahwa dosa dan kesucian tidak akan pernah berjalan bersama-sama. Kekudusan dan dosa tidak akan pernah berkawan. Karena dua adalah, hal itu adalah sebuah esensi yang berbeda. Dan tujuan yang berbeda. Itu yang Tuhan mulai proklamirkan. Baik kepada orang yang diajar. Bahkan juga yang membawa perempuan ini. Bahkan kepada pesina ini. Perempuan yang bersina ini. Aku tidak setuju dengan pesinamu. Engkau harus dihukum. Silakan hukum dia. Tapi pertanyaannya adalah begini. Kenapa ketika Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan itu dan pernyataan itu, mereka pergi satu-satu. Di sini katanya dari yang tua pergi. Jawabannya, karena hal yang kedua yang bisa kita lihat dari pernyataan Tuhan Yesus, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali harus maju. Dalam konsep Yahudi, konsep Israel, mereka memahami bahwa satu-satunya yang tidak berdosa adalah Allah sendiri. Satu-satunya yang kudus adalah Allah sendiri. Maka barang siapa yang maju dan melontari perempuan ini dengan batu, dia sedang memposisikan dirinya sama dengan Allah. Dia sedang mengerti posisi, menurunkan Allah dan dia menjadi Allah. Dan pernyataan Yesus itu sebenarnya sedang membongkar mereka untuk menyadari bahwa kejahatan yang paling jahat adalah orang yang sebenarnya sadar dia berdosa. Tetapi dia memakai keberdosaan orang lain untuk menutupi akan dosanya. Saya ulangi kalimat ini. Dosa yang paling jahat adalah orang yang menyadari dia berdosa, tetapi dia memakai kesalahan orang lain
untuk menutupi akan dosanya. Sehingga orang lain menjadi tameng bagi dia. Inilah orang-orang yang berdiri pada saat itu. Mereka berdosa karena mereka tahu yang kudus hanya satu, yaitu Allah. Tetapi supaya kelihatan mereka itu suci, kelihatan mereka itu benar, dan supaya dosa mereka tidak kelihatan, yaitu mereka mengangkat orang yang sudah benar-benar kelihatan berdosa, dan itu menjadi tameng bagi mereka. Tapi mereka tidak menyadari bahwa pribadi yang memberikan jawaban adalah pribadi yang adalah Allah itu sendiri. Sehingga orang-orang Yahudi ini tidak mungkin bisa melontari orang ini dengan pezina ini dengan batu. Karena mereka tidak mungkin mengambil posisi Allah. Jangan mengambil posisi Allah, menyebut nama Allah saja bagi orang Israel itu kan sesuatu yang sulit. Yahweh itu kan akhirnya diganti menjadi Adonai. Akibatnya apa? Sampai saat ini untuk membaca kata Yahweh saja, kalimat Yahweh susah. Maka muncullah berbagai versi. Ada bilang Yahweh, ada bilang Yahweh, ada yang bilang Jehovah. Yang benarnya itu apa? Ada yang bilang Ehyar. Jawabannya apa? Kenapa? Karena dalam perjanjian lama tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nama Tuhan Allah itu Yahweh. Karena itu yang dikatakan Tuhan Allah kepada Musa. Tetapi akhirnya dikatakan kudus diganti dengan kata Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Akhirnya ketika mereka membaca Alkitab menemukan kata Yahweh, yang dibaca bukan Yahweh, yang dibaca itu adalah Adonai. Terus menerus. Sampai perjanjian baru dipakai kata kurios. Jadi di sini kita melihat bahwa penyebutannya saja, apalagi menggantikan posisi Allah. Maka itu yang menyadarkan mereka tidak berani menghukum perempuan ini. Dan apa yang terjadi? Ketika semua sudah pergi, Tuhan sedang menunduk dan menulis dan bertanya kepada perempuan ini. Apakah tidak ada yang menghukum engkau? Apakah tidak ada yang menghukum engkau? Kemudian dia jawab apa? Tidak ada, Tuhan. Kalimat yang menggetarkan saya dalam konteks ini adalah ketika perempuan ini katakan tidak ada Tuhan. Kalau saudara baca teks ini dikatakan yang tinggal di situ adalah perempuan itu dan Yesus. Betul? Perempuan dan Yesus. Ketika perempuan ini berkata tidak ada Tuhan, apakah tidak ada orang yang bisa menghakimi perempuan ini lagi? Apakah tidak ada laki-laki yang berdiri di sana lagi? Jawabannya ada. Siapa? Yesus itu sendiri. Yesus masih ada di sana. Walaupun dia katakan tidak ada lagi. Kalimat itu seharusnya dia koreksi. Kalau dia tahu siapa yang berdiri di hadapan dia. Kalau dia tahu laki-laki yang berdiri di hadapan dia. Maka kalimat itu seharusnya tidak boleh keluar daripada mulutnya. Kenapa? Karena setiap dosa pasti ada penghakimannya. Tuhan tidak akan pernah mendilet akan hukuman kepada orang yang berdosa. Tetapi yang sangat mengherankan adalah begini. Tuhan berkata begini. Aku juga tidak menghukum engkau. Betul ya? Loh, bukankah dikatakan bahwa setiap dosa, Tuhan setuju dengan menghukum Musa, bahwa setiap dosa harus dihukum. Ini dosa pezina harus mati. Mengapa Tuhan katakan aku tidak menghukum engkau? Pergilah. Apakah Tuhan sedang mendelit hukum Musa? Apakah Tuhan sedang mengkompromi tentang dosa perzinahan? Itu pertanyaannya, betul? Kalau Tuhan tidak menghukum di sana. Tapi mari kita melihat apakah memang Tuhan tidak menghukumnya. Jawaban saya adalah pasti Tuhan menghukumnya. Kalau demikian pertanyaannya, hukuman itu diterima oleh siapa? Hukuman itu tidak diterima oleh perempuan itu. Tapi hukuman itu diterima oleh Yesus. Pertanyaannya, kapan Yesus menerima hukuman perempuan pezina ini? Ketika dia harus digiring ke Golgota. Ketika dia digantung di kayu salib. Dia sedang menerima hukuman si pezina ini. Jadi bukan berarti Tuhan meloloskan bahwa pezina ini tidak mendapatkan penghakiman. Tapi penghakiman itu ditanggung oleh Yesus. Dan perempuan ini diberikan anugerah. Maka tema kita, anugerah yang membebaskan. Perempuan ini mendapatkan anugerah, tapi hukuman ditimpakan kepada Yesus. Mengapa saudara? Dan saya mungkin berpikir, loh kenapa Pak Pendeta?
bisa berpikir seperti itu? Mari kita lihat. Ada kalimat yang indah. Coba kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, apa? Hai perempuan. Istilah stop di situ. Apa saudara mengerti tentang hai perempuan? Kata perempuan ini. Ini yang membawa saya meyakini bahwa Tuhan memberikan keselamatan buat dia. Izinkan saya minum dulu ya. Aku dahaga. Ya, pertanyaannya. Mengapa saya yakin bahwa orang ini sudah diselamatkan dan hukumannya nanti dipikul oleh Tuhan? Sebutan hai perempuan dalam konteks ini, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah kata gunai. Dia berteriak pada perempuan ini dan berkata, hai gunai, hai gunai. Apa maksud daripada kalimat ini? Maka saya katakan kata yang sangat-sangat terhormat dalam perjanjian lama bukan kata wanita, tetapi perempuan. Perempuan gunai. Dan kalau saudara meneliti, maka di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru memakai kata hai ibu. Itu dalam konteks ketika Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian di bawah kaki salib itu, ada ibu Yesus dan ada juga Yohanes. Dan di sana terjemahan baru berkata bahwa, hai ibu, lihatlah anakmu. Dan kepada anak, lihatlah ibumu. Tapi dalam terjemahan lama dan juga terjemahan Alkitab yang terbuka, biasanya pakai AYT. Dan terjemahan lama dipakai, hai perempuan, lihatlah anakmu. Dan hai anak, lihatlah perempuanmu. Kata yang dipakai di situ adalah gunai. Tidak mungkin kata gunai itu Tuhan pakai buat ibu Yesus, tetapi itu disamakan dengan pezina, betul? Ini adalah kalimat yang terhormat. Karena Yesus sadar bahwa sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, dia harus mempercayakan ibunya kepada seseorang. Sehingga ibunya tidak menjadi pribadi yang sendiri. Karena pada saat itu Yusuf sudah mati. Maka dia mempercayakan Yesus pada Yohanes. Dan dia mempercayakan Maria kepada Yohanes. Dan mempercayakan Yohanes kepada Maria. Ini tanggung jawab seorang anak. Ingat baik-baik. Saat kapan saudara membahagiakan orang tua? Saat engkau sudah mulai berhasil. Kenapa? Kalau engkau berhasil karena orang tua banting tulang, tulang dibanting. Betul tak? Maka jangan sampai engkau berhasil dan engkau melupakan orang tuamu. Bahagiakan mereka. Karena tanpa mereka kita tidak ada di dalam dunia ini. Yesus sebelum pergi, dia sudah mempersiapkan bagaimana ada sandaran buat ibunya. Dan ada sandaran bagi Yohanes. Dan dia pakai kata gunai, kalimat yang terhormat. Hai perempuan yang terhormat. Hai wanita yang terhormat. Coba saudara dan saya bayangkan. Pezina ini mendapatkan ungkapan hai wanita yang terhormat. Wajarkah dia mendapatkan kalimat itu? Ketika Tuhan bilang hai gunai, saya yakin dia semakin menunduk dan semakin kaget. Lu kenapa guru yang agung ini memanggil aku perempuan terhormat? Aku pendosa. Ketika Tuhan bilang, hai gunai, dia mungkin berkata, tidak, aku berdosa, aku berdosa. Kalau dengan sistem orang Jepang kita bilang, apa itu? Arigatou gozaimasu. Iya. Betul ya? Betul kan polanya gitu kan? Ketika Tuhan bilang, hai gunai, kenapa? Aku berdosa. Hai gunai, aku kotor. Hai gunai, aku paling bejat. Betul? Tapi di sini kita melihat. Di sini muncul dua kelompok. Kelompok pendosa yang menutupi dosanya dengan mengangkat keberdosaan orang lain. Tapi ketika dihantam oleh firman Tuhan, mereka bukan bertobat tapi mereka pergi. Mereka menemukan dosa mereka tapi mereka pergi. Dan mereka tidak pernah menundukkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Ini pendosa yang akan dihukum oleh Tuhan. Tapi ada satu pendosa yang dibawa di kaki Tuhan. Dan di sana dia merasa tidak berdaya apa-apa. Dia memberikan hidupnya di kaki Tuhan.
Dan di sana dia menyadari betapa kotornya dia. Tapi penyadaran kotor itulah yang membuat dia tidak beranjak daripada kaki Tuhan. Tapi di sanalah Tuhan memberikan anugerah penebusan buat dia. Anugerah penyelamatan buat dia. Hukuman tidak dia terima, tapi hukuman Yesus terima. Dengan hukuman yang Yesus terima, selanjutnya Tuhan menyebut dia, hai Gunai, wanita yang terhormat. Kenapa Tuhan memanggil demikian? Padahal dia pezina. Ingat baik-baik. Tidak ada dosa yang besar yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kecuali dalam konteks ini adalah dosa menghujat Roh Kudus itu adalah butuh bagi orang yang tidak bertobat. Tidak ada dosa yang besar yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Ketika engkau datang di kaki Tuhan dengan penuh penyerahan diri yang sungguh. Dan apa yang terjadi? Kita memahami bahwa ungkapan Yesus itu mengangkat statusnya dari seorang pezina menjadi seorang yang terhormat. Karena ketika engkau datang pada Tuhan dan Tuhan menyelesaikan dosamu karena hukuman akan dia pikul, maka yang dilihat oleh Tuhan bukan dosamu, tapi kebenaran yang sudah Tuhan pakaikan kepadamu. Maka ketika Tuhan memberikan kebenaran dipakaikan padamu, yang Yesus lihat bukan dosamu, tapi yang lihat adalah kebenaran Yesus. Maka di sana statusmu diangkat menjadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Bukankah kisah ini tidak beda dengan kisah anak terhilang? Mungkin Yesus seperti seorang bapa yang sedang menunggu anaknya pulang. Dan tiap-tiap hari dia harus keluar rumah dan melihat di dalam persimpangan jalan. Apakah anakku kembali atau tidak? Apakah anakku kembali atau tidak? Apakah anakku kembali atau tidak? Dan ketika dia melihat anaknya kembali, dia tidak peduli dengan kekotoran anaknya. Dia tidak peduli dengan penyangkalan anaknya terhadap dia. Dia tidak peduli dengan pemborosan yang sudah dilakukan oleh anak terhilang itu. Tapi ketika anak terhilang itu kembali, bapak itu berlari keluar dan mendapati akan anaknya bungsu itu. Dia memeluknya, dia menciumnya, merangkulnya. Kenapa? Karena papanya melihat pribadi ini lebih berharga daripada dosanya. Maka dosa diselesaikan, pribadinya harus diterima. Prinsip ini pun harus kita lihat. Sehingga kalau orang berdosa sekalipun, kita tahu ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan menyelesaikannya, pribadinya kita harus terima dalam hidup kita. Seringkali kita sulit, oleh karena kita sulit menerima orang. Karena kita sulit membedakan antara dosa, kesalahannya dan pribadinya. Betul ya? Tapi di sini Tuhan membedakan itu. Dan Tuhan memanggil dia sebagai pribadi yang terhormat. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Dia tidak mungkin bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Dia tidak mungkin menyelesaikan dosanya sendiri. Dia butuh anugerah Tuhan untuk menyelesaikan dosanya. Maka saat ini anugerah itu turun bagi dia. Dan dia mendapatkan anugerah itu. Dan penghukuman diterima oleh Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih. Dua musuh terbesar yang tidak mungkin dikalahkan oleh kita. Yang pertama adalah dosa. Dan yang kedua adalah kematian. Manusia tidak dapat mengalahkan itu. Tetapi semuanya itu sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. 1 Korintus 15 itu berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kemenangan maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Kuasa dosa telah dipatahkan. Maut, kematian, kuasa dosa itu telah dipatahkan. Maka dua masalah terbesar yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia, itu telah dikalahkan di atas kayu salib. Maka saya mau katakan buat kita, pergumulan apa yang tidak bisa Tuhan selesaikan? Kalau dua masalah besar saja yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia itu diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Masalah apa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan? Maka saya mau katakan buat kita, jangan pernah hanya karena masalah kecil engkau meninggalkan Tuhanmu yang mengasihimu. Jangan karena masalah teman hidup engkau menjual dan menggadaikan akan Tuhanmu. Jangan hanya karena masalah pekerjaan, masalah jabatan, engkau menjual Tuhanmu yang sudah mengalahkan dua masalah besar di atas kayu salib, yaitu kematian dan juga daripada dosa itu sendiri. Engkau tidak pernah mendapatkan jawaban ini dalam agama yang lain.
Hanya di dalam Kristus dia memberikan jawaban ini kepadamu. Dan kita bersyukur dalam peristiwa ini, perempuan ini dibawa ke kaki Tuhan. Dan di sana dalam ketidaklayakannya, dia mendapatkan kelayakan daripada Tuhan melalui anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya tidak tahu sejauh mana pergumulanmu. Saya tidak tahu sejauh mana kehidupanmu. Tetapi mari kita belajar dari bagian ini, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin itu ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam pikiran, di dalam hati, dalam tindakan yang tersembunyi, Tuhan sanggup melihat itu. Dan setiap dosa harus ada konsekuensi penghukumannya. Tapi mari kita melihat Tuhan memberikan solusi buat kita. Pengampunan yang sejati ketika kita datang sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang pikul hukuman daripada kita. Maka pengampunan itu hanya disediakan oleh Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada pengampunan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada anugerah. Maka jalan satu-satunya. Mungkin saat ini engkau terendam di dalam dosa. Engkau berusaha untuk keluar dari sana tapi tidak bisa. Keluar dari sana tidak bisa. Sebagaimana anggota DPR tadi. Mungkin saja dia tidak bisa keluar dari sana. Ada saja di mana dia mau katakan, Tuhan aku mau keluar dari sini. Tetapi dengan kedagingannya seringkali merongrong dia untuk jatuh dalam dosa itu. Tapi saya mau katakan, tidak ada dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Di kaki Tuhan engkau dapat melepaskan itu. Dan dia memberikan anugerah pengampunan bagimu. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul dalam rumah tanggamu. Engkau sedang bergumul dalam pendidikanmu. Engkau sedang bergumul dalam pekerjaanmu. Yesus memberikan jawaban kelegaan bagimu. Karena dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan hanya ada dalam Kristus. Datang pada Yesus. Kita bersyukur. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan ini bukan tempat yang lain. Tapi datang bertemu dengan Tuhan. Bukan yang didapatkan bukan penghakiman. Tapi yang dia dapatkan adalah anugerah penebusan itu sendiri. Hanya di dalam Kristus. Jawaban untuk hidup ini. Amin itu ya. Kalau engkau punya masalah, Yesus jawaban satu-satunya. Jangan sampai engkau punya masalah, engkau lari ke tempat yang lain. Itu sama dengan orang yang sepedanya rusak, tapi dia bawa ke toko roti dan minta supaya tukang roti memperbaiki sepedanya. Itu alamat yang salah, betul. Kalau hidupmu ada pergumulan masalah, tempat yang tepat adalah datang pada Tuhan. Jangan pada manusia, tapi datang pada Tuhan. Karena dia jawaban untuk pergumulan hidupmu. Mari kita tunduk kepala.